Perbedaan asuransi kesehatan dan asuransi sakit kritis. Apa sih bedanya asuransi kesehatan dan asuransi sakit kritis? Banyak sekali saya temukan mispersepsi di masyarakat tentang dua jenis asuransi ini. Yuk, kita bahas perbedaannya. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tombol lonceng ya. Oke, kita lanjut. Asuransi kesehatan adalah sebuah asuransi yang memastikan bahwa kita mendapatkan pengobatan yang terbaik tanpa harus memikirkan mengenai biayanya. Sebagai contoh kecil, beberapa waktu yang lalu seorang kerabat saya mengalami patah tulang. Saat ke dokter, ia diberikan 3 buah pilihan. Pilihan pertama adalah dipasang gips selama 8 minggu. Biayanya sekitar 6 juta rupiah. Pilihan kedua adalah pasang pen. Setelah dipasang pen, tangannya tetap digips, tidak bisa digunakan selama kurang lebih 2 minggu. Biayanya sekitar 30 juta rupiah. Atau bisa juga pilihan yang tiga, yaitu adalah pasang plat. Setelah dioperasi, tangannya bisa langsung digunakan. Biayanya sekitar 70 juta rupiah. Saya yakin jika ada asuransi, kita pasti akan pilih perawatan yang terbaik. Karena kita tidak memikirkan biayanya kan. Jadi, dengan memiliki sebuah asuransi kesehatan, kita bisa pastikan keluarga kita mendapatkan pengobatan yang terbaik tanpa perlu memikirkan mengenai biayanya. Saya yakin Anda semua sudah memiliki produk asuransi kesehatan, karena hampir semua perusahaan asuransi jiwa memiliki produk asuransi kesehatan unggulan mereka. Saya hanya ingin teman-teman sekalian untuk memastikan bahwa produk asuransi yang teman-teman miliki adalah sebuah produk asuransi kesehatan yang memiliki 3 fitur, yaitu pertama, dibayar sesuai tagihan supaya tidak perlu khawatir akan nombok apabila biayanya sangat besar. Yang kedua, bisa cashless atau bisa membayarkan langsung ke rumah sakit tanpa kita perlu nombokin dulu baru kemudian reimburse ke asuransi. Dan yang ketiga adalah memiliki limit yang cukup untuk membayar biaya-biaya kesehatan yang semakin mahal. Apalagi kita beli asuransi kesehatan untuk sekarang dan untuk masa tua kita nanti. Prudential sendiri memiliki produk asuransi kesehatan yang terbaru, yaitu adalah Black Card yang bisa membayarkan biaya rumah sakit sesuai tagihan secara cashless di rumah-rumah sakit dengan limit mulai dari 10 miliar hingga 65 miliar rupiah di seluruh dunia. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan akan asuransi sakit kritis. Sakit kritis itu seperti sebuah gunung es, di mana biaya rumah sakit hanyalah biaya yang terlihat di permukaan. Padahal selain biaya rumah sakit tersebut, ada banyak sekali biaya-biaya lain yang timbul, seperti biaya proses diagnosa penyakit kritis yang kadang membutuhkan waktu dan biaya tidak sedikit sebelum dikenali sebagai penyakit kritis. Kemudian biaya pengobatan alternatif atau food supplement yang dibutuhkan untuk menunjang pengobatan. Seorang teman pernah terkena leukemia dan menghabiskan puluhan juta untuk pengobatan herbal dan vitamin sebelum akhirnya melakukan kemoterapi. Selama sakit kritis juga ada income yang hilang karena tidak bisa produktif. Bukan hanya income sendiri yang hilang, tapi juga income pasangan. Karena pasangan biasanya menemani proses pengobatan. Jika pengobatan dilakukan di luar kota atau di luar negeri, harus pula persiapkan biaya akomodasi. Ada pula penambahan biaya untuk mengurus anak karena kedua orang tua sibuk untuk mengurus proses pengobatan. Plus biaya untuk juru rawat pribadi yang dalam banyak kasus diperlukan untuk merawat seorang pasien yang mengalami sakit kritis. Banyak mispersepsi yang saya temukan di lapangan bahwa asuransi sakit kritis digunakan untuk membayar biaya rumah sakit akibat sakit kritis. Padahal sebenarnya asuransi sakit kritis digunakan untuk membiayai biaya-biaya yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Hampir semua perusahaan asuransi jiwa lagi-lagi juga memiliki produk asuransi sakit kritis unggulan mereka. Dan biasanya mereka berlomba adu banyak penyakit yang di-cover. Mulai dari 6 penyakit, 18 penyakit, 34, 61, 112, mungkin nanti akan sampai 200 penyakit, 300 penyakit, 400 penyakit. Padahal jika Bapak dan Ibu melihat daftar penyakit kritis, saya yakin jika teman-teman bukanlah seorang dokter atau berlatar belakang medis, maka teman-teman pasti tidak akan bisa mengenali seluruh penyakit kritis yang ada dalam daftar tersebut. Contoh,
Siapa di antara teman-teman yang tahu tentang penyakit yang namanya myasthenia gravis? Ini adalah sebuah penyakit autoimun yang menyebabkan pelemahan pada otot dan merupakan sebuah penyakit kritis yang di-cover dalam polis asuransi sakit kritis. Atau sebaliknya, jika ada penyakit yang baru ditemukan seperti COVID-19 misalnya, maka penyakit tersebut tidak dapat diproteksi dalam asuransi sakit kritis model lama karena belum masuk dalam daftar penyakit kritis yang di-cover. Prudential tidak mau berlomba adu banyak penyakit lagi. Beberapa waktu yang lalu, Prudential memperkenalkan sebuah produk unggulan untuk sakit kritis bernama PruTop. Prudential mengambil jalan yang berbeda dibandingkan dengan asuransi lain. Kita melihat bahwa apapun sakitnya, hasil yang ditimbulkan biasanya sama, yaitu pertama, ada ketidakmampuan. Yang kedua, ada tindakan yang ekstrim. Dan yang ketiga, ada perawatan yang intensif. Jadi, Prudential melindungi saja ketiga kondisi tersebut. Misalnya, untuk hal ketidakmampuan. Dalam hidup, manusia perlu melakukan beberapa aktivitas hidup sehari-hari. Misalnya, mandi, berpakaian, menyuap, beralih tempat, berpindah, toileting. Apa bedanya berpindah dan beralih tempat? Berpindah berarti pindah ruangan, sementara beralih tempat misalnya dari posisi tidur ke duduk. Nah, jika tertanggung tidak bisa melakukan 2 dari 6 kegiatan tersebut, maka ia sudah bisa melakukan klaim atas kondisi kritis, terlepas dari penyebab ketidakmampuan tersebut. Jadi jauh lebih simpel kan? Nah, yang kedua adalah diproteksi oleh PruTop adalah tindakan. Misalnya, apabila dilakukan pembedahan terhadap organ penting, yaitu otak, jantung, ginjal, hati, paru-paru, maka tertanggung sudah bisa melakukan klaim sakit kritis. Begitu juga dengan perawatan. Perawatan di ruangan ICU selama 6 hari saja sudah bisa memenuhi syarat untuk melakukan klaim atas kondisi kritis. Dengan ketentuan ini, tentu klaim asuransi akan lebih mudah untuk membantu secara finansial. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa sebagai manusia kita selalu mengharapkan yang terbaik. Tapi di lain pihak, kita perlu memperhatikan seandainya yang terburuk datang. Karena jika ia sudah datang dan kita belum siap, maka segalanya sudah terlambat. Sebagai contoh, seorang ayah ditawari untuk membeli asuransi, tapi ia menunda pembelian tersebut. Suatu hari ia didiagnosa menderita kanker dan ia langsung menghubungi agen asuransi yang dulu menawarinya asuransi. Ia sekarang bersedia membeli polis dengan harga 2 kali lipat. Tapi kali ini sang agen dengan sedih terpaksa harus menolaknya karena semua sudah terlambat. Tidak ada satupun perusahaan asuransi yang akan mau menerimanya karena sakit kritis tersebut telah mendahului untuk datang. Akhir kata, peace of mind tidak datang dengan sendirinya. Ia adalah buah dari sebuah persiapan. Semoga presentasi saya hari ini bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman sekalian bahwa asuransi bisa membantu teman-teman sekalian untuk menciptakan kedamaian bagi hidup kita semua.